Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan karena kemurahan dan kasih-Nya selalu indah dalam hidup kita. Dan kita bertemu dalam renungan harian. Saat ini kita berada di hari Rabu, tanggal 20 Oktober tahun 2021. Kita akan membaca firman-Nya. Marilah satu di dalam doa. Mari berdoa. Kami tahu bahwa firman-Mu adalah pelita dan suluh di dalam langkah kehidupan kami. Karena itu, kami selalu rindu untuk diterangi oleh firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memampukan kami di saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu, dan kiranya semuanya ini boleh mengambil bagian dalam hidup kami, sehingga kami berjalan dalam terang firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 13 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata,
Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nats ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di kesempatan yang berbahagia ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita teladan melayani. Sangka Mak Kamaya. Sahabat-sahabat Kristus, beberapa tahun terakhir kita mulai melihat suatu model kepemimpinan yang merakyat, di mana pemimpin turun langsung melayani kehidupan masyarakat, sehingga dapat langsung merasakan pergumulan dan melayani mereka yang membutuhkan. Sepertinya model pemimpin yang seperti itu, saudara, menjadi dambaan dan panutan bagi banyak orang karena melihat sosok pemimpin yang melayani. Ya, demikian pula yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia adalah Raja, Tuhan, dan Imam. Tetapi Ia sendiri mau merendahkan dirinya melayani murid-muridnya. Dalam peristiwa sebelum Hari Raya Paskah dimulai, Tuhan Yesus, saudara, berkumpul bersama murid-muridnya dan mengajar mereka. Di tengah pengajarannya, Tuhan kemudian menanggalkan jubahnya, mengambil sehelai kain dan mengikatnya pada pinggangnya, lalu mulai membasuh kaki murid-muridnya. Tentu hal ini mengagetkan para murid. Tetapi Tuhan menjelaskan bahwa Dia datang untuk melayani semua orang berdosa. Pembasuhan kaki itu menjadi simbol bagaimana Tuhan Yesus sendiri mau melayani manusia berdosa. Lebih lanjut, Tuhan Yesus menegaskan kepada murid-murid agar mengikuti teladannya dengan menjadi pelayan bagi semua. Tuhan akan memberikan kebahagiaan kepada mereka yang dengan setia melayani dengan kerendahan. Sahabat-sahabat Kristus, lalu bagaimana dengan kita semua? Apakah kita sudah melayani dengan sungguh kepada semua orang? Atau kita merasa hanya kita yang harus dilayani oleh orang-orang? Tuhan Yesus memberikan teladan dan perintah bagi kita semua untuk melayani semua orang. Jika kita melayani, maka Tuhan akan memberikan kebahagiaan bagi kita. Sebab itu, tetaplah setia melayani, tetaplah teguh dan kuat, sehingga kita terus memperlihatkan diri bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang melayani dan setia sampai Kristus datang kali kedua. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan. Dari firman-Mu kami belajar bahwa kehidupan kami adalah milik-Mu dan kami harus memakai hidup ini untuk melayani Engkau dan sesama. Biar firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kami dapat memberlakukan dalam hidup kami. Kasihilah kami semua. Engkau tahu setiap anak-anak-Mu dengan pergumulannya. Tolong kami agar kami lepas dari setiap pergumulan yang ada. Tuhan memberikan jalan keluar dan kami tenang dan kuat menghadapi hidup ini. Keluarga kami Engkau berkati, anak-anak dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, usaha kami, rencana hidup kami. Kiranya semuanya berjalan sesuai dengan maksud Tuhan dan kami hidup dengan tenang karena kasih-Mu. Berkati juga para pelayan-pelayan-Mu, kiranya mereka terus melayani dengan setia,
Berkati jemaat-Mu untuk sehati dalam membangun kehidupan ini. Dan jagalah pemerintah kami, karuniakan hikmat untuk memerintah dengan adil dan sejahtera. Hidup kami semua kami bawa dalam kuasa Tuhan. Semoga kami melewati hari ini dalam damai-Mu. Ampuni dosa kami bermohon hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan firman ini. Semoga firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Salam sehat, tetap semangat menjalani hidup ini. Tuhan memberkati.